98 ini adalah letupan dari sekian tahun perjuangan panjang kawan-kawan, teman-teman mahasiswa. Ini 98 ini adalah letupan. Kita sama-sama bahwa Soeharto adalah musuh bersama kita. Banyak cerita gitu, seperti kita diteror, kita diintimidasi, kita diculik, kita ditangkap, kita digebuk, itu semua pasti kita alami di era itu. Halo gengs, salam Bhinneka. Ketemu lagi bareng kami di Permen Warna, perbincangan menarik penuh warna. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh. Dia sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Ethos Indonesia Institute, Bang Iskandar Syah. Siap. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Selain sebagai Direktur Eksekutif Ethos, Bang Iskandar Syah ini lebih dikenal dari ketokohannya sebagai seorang mahasiswa yang ikut berjuang pada tahun 98. Tapi perjuangannya sebenarnya kalau kita berbincang bukan cuma pada saat tahun 98. Sudah dari kapan dia berjuang untuk bangsa dan negara ketika menjadi mahasiswa waktu itu, kita akan tanya sama-sama. Siap. Bang, siap. Pertanyaan pertama yang paling menarik adalah pada saat Abang jadi aktivis itu, sebenarnya perjuangan dari teman-teman aktivis 98 ini bermula dari tahun kapan dan momen apa, Bang? Sebenarnya mulai terlihat adanya pergerakan mahasiswa itu di 92 lah ya, kurang lebih ya. Di 92. Itu sudah mulai ada pergerakan-pergerakan mahasiswa. Waktu itu saya baru masuk kuliah sebenarnya. Nah, setelah itu mulailah bergejolak itu di peristiwa dualisme PDI. Suryadi sama Suryadi, ya. Perjuangan. Ada PDI versi Suryadi, versi Kongres Medan, dan PDI hasil Munas Mbak Mega. Itulah buat saya itu adalah salah satu trigger perlawanan terhadap kekuasaan. Disitulah pergerakan yang dihimpun di tahun 90, dari awal 90 mulailah bergerak kencang di era itu, di tahun itu. Inilah yang menjadi letupan. 98 ini adalah letupan dari sekian tahun perjuangan panjang kawan-kawan, teman-teman mahasiswa. Ini 98 ini adalah letupan keras, letupan kencang perlawanan terhadap kekuasaan. Dan hari itu pun kita sama-sama bahwa Soeharto adalah musuh bersama kita. Jadi perjuangannya sangat panjang. Panjang ya. Panjang. Dari tahun 92 sampai tahun 98 meledaknya. Kurang lebih ya, kurang lebih. Bang, ada lagi kisah-kisah yang gini, kita lebih suka berbincang tentang sesuatu yang untold story. Kita sudah banyak mendengar cerita dari teman-teman aktivis 98 lain yang sekarang punya nama-nama besar. Kita mau gali dari Abang nih, siapa tahu punya cerita di balik kasus 98 yang belum terekspos. Misalnya dari sisi Abang sendiri, apa kira-kira yang Abang alami ketika masa perjuangan itu, Bang? Banyak sekali gitu. Sebenarnya sih dari saya pribadi banyak sekali gitu kan. Belum dari kawan-kawan yang hari ini, teman-teman 98 kan nggak semuanya ada di kekuasaan. Hari-hari ini pun teman-teman mahasiswa aktivis 98 banyak yang apatis. Banyak yang tidak peduli lagi dengan situasi politik negeri ini. Gitu. Banyak cerita gitu. Seperti kita diteror, kita diintimidasi, kita diculik, kita ditangkap, kita digebuk, itu semua pasti kita alami di era itu. Karena era itu, saatnya itu eranya Pak Harto kan, media sangat sangat kalau tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan terbuka. Lebih terkontrol bahasanya. Lebih terkontrol sama kekuasaan. Lebih terkontrol atau lebih tertekan sebenarnya kondisi media waktu itu? Sebenarnya terkontrol sama tertekan beda tipis ya. Beda-beda tipis kalau saya bilang di eranya Soeharto ya. Karena semua sudah di setel di eranya Soeharto itu bahwa media harus begini ya. Media harus begini ya, nggak boleh memberitakan ini. Bahkan media cetak pun seperti TV pun sangat hati-hati untuk menyiarkan satu informasi atau berita demo aja sedikit, padahal demonya luar biasa gitu. Makanya ada beberapa perusahaan media yang akhirnya di-bradle waktu zaman itu kan. Termasuk peristiwa 27 Juli ya tahun 96 ini kan yang dilihat kan cuma depannya aja, tapi kan nggak lihat kejadian sebenarnya di dalam seperti apa, berapa ratus orang yang meninggal di dalam kantor DPP PDI.
kita nggak ada yang tahu, tidak terekspos. Justru media luar, kayak NHK Jepang, CNN malah bisa meliput itu sampai detail. Makanya saat itu Mbak Mega masuk dalam majalah Times, ya kan? After the riots, ya kan? Peristiwa itu. Nah itu menjadi kenangan buat teman-teman sebenarnya gitu. Nah triggernya itulah yang membuat kita melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Nah hari ini saya sangat sayangkan kepada teman-teman hari ini yang hari ini punya posisi enak gitu. Kok kawan-kawan jadi lupa sama perjuangan, lupa sama janji-janji kita di saat 98. Bagaimana kita berjuang untuk rakyat. Hari ini kita lihat aja, rakyat hari ini lebih susah. Anak-anak banyak yang nggak sekolah, saudara-saudara kita banyak yang nganggur. Peristiwa demi peristiwa, masyarakat banyak yang diintimidasi, hari ini banyak yang dikriminalisasi. Jadi dari total aktivis itu sebenarnya, kan sekarang memang ada beberapa nama besar yang masuk ke dalam deretan pejabat-pejabat tinggi negara. Betul. Bang, pertanyaannya adalah sebenarnya aktivis 98 itu seberapa banyak sih yang vokal, Bang, di zaman itu, dan kenapa orang-orang ini jadi punya posisi lebih tinggi, dan kemungkinan besar apakah ada teman-teman aktivis yang sekarang justru merasakan kehidupan yang sangat sederhana atau berbanding terbalik dengan teman-teman yang ada duduk di kursi pemerintahan? Sebenarnya gini, kalau hari ini pun kawan-kawan yang kemarin ada di 02 di Pak Prabowo, tiba-tiba Pak Prabowo yang menang jadi presiden, mungkin mereka hari ini pada makmur. Pada makmur hari ini. Nah, kawan-kawan yang hari ini ada di kelompoknya Pak Jokowi, peristiwa Pilpres 2019 kan pecah ini. Ya kan? Teman-teman pecah, ada yang di 01, ada yang di 02. Nah, saya berkawan dengan semua. Saya nggak mau lihat 01, 02. Buat saya mereka adalah kawan-kawan saya. Saya nggak pilih-pilih. Oh, jadi intinya posisi sekarang dari level kesejahteraan tergantung dari afiliasi politik mana. Betul. Nah, pertanyaan berikut, Bang, adalah perjuangan aktivis 98 itu sebenarnya politis atau benar-benar pure idealisme untuk melawan pemerintahannya waktu itu? Kalau untuk melawan pemerintah memang sudah pure niat kita ya. Karena era Soeharto ini luar biasa gitu kan. Bagaimana rakyat ini ditindas habis-habisan di eranya Soeharto. Nah, ini adalah bentuk dari implementasi kita sebagai perlawanan kita terhadap rejim Soeharto saat itu. Makanya kita nggak cari permasalahan lain, nggak ada masalah lain kecuali dengan Soeharto. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat, nah kawan-kawan yang hari ini ada di atas ini sudah lupa sama janji-janjinya. Saya berpikir hari ini kawan-kawan 98 yang hari ini aktivis 98 yang hidupnya sederhana. Banyak lah, termasuk saya. Gitu. Saya tetap konsisten bersama teman-teman. Mau kaya saya temui, mau biasa-biasa aja saya temui, mau susah saya temui. Bagaimanapun juga kan mereka kawan-kawan. Nah inilah yang harus kita cermati sebagai teman-teman aktivis 98. Ayolah, kita ingat lagi janji-janji kita dulu. Bagaimana kita memperjuangkan rakyat. Gitu. Jadi jangan janji-janji politik gitu kan. Kalau janji politik ya terserah itu kan. Tapi kita kan mahasiswa saat itu. Kita kan mahasiswa. Kalau Abang sendiri sekarang tidak terafiliasi dengan kiri kanan ini, Bang? Belum ada? Enggak, kalau saya itu kan lembaga survei, Bang. Lembaga survei harus independen, Bang. Independen. Saya tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Saya harus independen. Itu karena memang cuma punya lembaga survei atau memang dari pribadi Abang untuk tidak mau memihak kemana-mana? Memang niat saya. Niat. Jadi, ada beberapa kawan-kawan di partai politik yang ngajak saya untuk bergabung. Ada, Bang? Banyak, tapi saya tidak. Sempat ditawarin kira gitu, Bang? Ya banyak. Untuk duduk dalam kekuasaan. Udahlah di sini. Ada, Bang? Banyak. Posisi apa waktu itu kira-kira? Ya di DPP, di DPD, banyak posisi-posisi itu. Tapi kan saya memang nggak ada niatan untuk ke arah situ. Jabatan-jabatan tinggi selain di partai? Ada, komisaris. Ada komisaris, Bang? Komisaris. Perusahaan BUMN? BUMN pasti. Tapi saya nggak tertarik. Saya nggak pernah tertarik gitu. Saya tidak tertarik. Tapi kalau ada yang ngajak saya berjuang untuk membela hak-hak rakyat, maka saya akan tertarik. Itu alasannya kenapa Abang nolak, Bang?
Kan gede itu Bang, pasti Bang. Jadi komisaris tuh gede loh Bang. Iya, teman saya banyak kok di dalam itu. Di komisaris BUMN hari ini. Wow, teman saya banyak kok. Udah kaya semua Bang. Banyak gitu kan. Tapi ya begitu gayanya gitu kan. Ketemu aja nggak kayak dulu. Kalau dulu kan di warung kopi jadi. Sekarang harusnya Starbucks, Senayan City, ya kan? Plaza Senayan, ya kan? Shangri-La, Mulia gitu. Kalau saya ajak di warung kopi, nggak mau, pinggir jalan, teman-teman. Kalau saya hari ini diajak dimanapun, saya oke. Berarti Abang ini termasuk bahasanya bukan apa ya, blending di semua teman-teman aktivis 98 yang waktu itu sempat terpecah gara-gara satu di sebelah, satu di sebelah. Betul. Bang, masih komunikasi nggak Bang sama semua teman-teman aktivis 98? Ada beberapa. Baik dari teman-teman yang sudah sukses sama teman-teman yang kondisi sekarang ya seadanya gitu. Ada beberapa. Kalau saya buat berita, saya ada wawancara dengan media-media, semua beritanya saya share ke kawan-kawan. Semuanya saya share biar mereka tahu bahwa saya tetap konsisten ada di sini. Pertanyaannya jadi gini, yang menarik gini Bang. Kita sama-sama tahu sudah ada sedikit perbedaan dari idealismenya. Ada yang sudah idealisme politik kekuasaan, ada yang idealisme politik lawan kekuasaan. Tapi sama-sama politis. Ada nggak Bang, teman-teman aktivis 98 yang sampai sekarang masih stood their ground, masih berpikiran bahwa kita ini mahasiswa, kita ini harus punya faksi sendiri untuk melawan pemerintah dari sisi yang tidak baik dari pemerintah? Banyak sekali. Saya pernah bertemu dengan sekitar 7 orang mantan aktivis 98 yang tidak mau berpikir lagi soal politik. Jadi kalau saya cerita politik, dia ngomong, alah nggak usah pikirin, negara ini udah hancur kayak apapun, biarin aja, kita cari uang aja lah. Itu satu. Terus yang kedua, udahlah lupain lah teman-teman tuh. Iya, sampai segitu Bang ya? Lupain lah teman-teman tuh. Gitu. Berarti kita banyak diundang gitu kan. Ada semacam luka gitu Bang dari teman-teman aktivis, bukan karena posisi tingkat kesejahteraan, tapi karena dari sisi pahamnya sendiri. Betul. Jadi mereka tuh pandangannya seperti apa sih Bang sebenarnya melihat teman-teman yang sekarang lagi ada bertengger di kursi-kursi di atas sana Bang? Ya kawan-kawan menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten. Tidak konsisten? Iya, tidak konsisten. Lupa sama janji-janjinya, lupa sama niat perjuangannya saat itu. Bahkan banyak sekarang justru malah jadi tameng buat pemerintah gitu. Betul. Kita mengkritisi ini, mereka ngamuk-ngamuk. Ya kan? Kita teman-teman 98 mengkritisi kekuasaan, teman-teman yang ada di kubunya kekuasaan marah sama kita. Gitu. Sementara di sisi oposisi mengambil itu sebagai kesempatan untuk menyerang pemerintahan, mensupport. Sebenarnya buat saya sih sebenarnya sah-sah aja gitu. Kalau kita dikritisi, namanya juga bernegara ya. Buat saya ya dinamika lah. Ada yang mengkritisi gitu. Jangankan satu negara gitu. Di rumah tangga aja yang kecil itu biasa gitu. Ada yang nggak sepaham itu biasa gitu. Ini negara kita nggak sepaham, maksudnya kita satu negara kita harus paham semuanya, harus semua nggak bisa. Nggak ada balancing point ya. Betul. Kita harus ingetin ini salah loh bos. Ini salah loh bos. Ingat loh, ini rakyat udah susah loh. Ingat loh, utang negara ini udah sekian loh. Ingat loh, anak-anak kita udah nggak ada yang sekolah loh gara-gara COVID. Ingat loh, teman-teman kita pada nggak kerja nih di PHK. Gitu. Nah, lo kan ada di kekuasaan, bos. Ingetin, bos. Kan seperti itu. Padahal sebenarnya jadi harapan sebenarnya Bang ya. Jadi sebuah titik harapan baru buat aktivis 98 ketika ada teman-teman aktivis yang sekarang berada di sistem pemerintahan. Iya. Justru sebenarnya berharap bahwa ketika dalam sistem bisa memperbaiki sistem yang ada sesuai dengan hasil perjuangan atau niat perjuangan sebelumnya. Harusnya seperti itu gitu. Paling tidak menjadi jembatan antara aktivis yang tidak ada di dalam bersama rakyat untuk menyampaikan ke teman-teman yang ada di dalam lingkaran kekuasaan. Bukan mereka akhirnya membuat border jadi musuh gitu. Jadi musuh, ya. Nah, hari ini itu ada border. Ada. Padahal dulu sama-sama ditabokin sama-sama, sama-sama. Berdarah bareng-bareng gitu Bang. Iya, memang uang ini memang merusak pikiran dan hati manusia kalau saya bilang ya. Sampai sebegitunya gitu, sampai mereka lupa ini kawan kita, ini berjuang sama-sama. Apa sih bro, masalah lo ini loh, masyarakat begini. Oke,
Karena gue ada di kekuasaan, gue akan sampaikan kepada penguasa bahwa itu loh maksud kita, gitu kan. Kalian ini ada di kekuasaan, ya kan. Jangan kita datang teman-teman aktivis mereka kayak Parno, seakannya kita mau minta duit. Enggak, kita nggak minta duit kok. Kita rakyat kok. Biar bagaimanapun hari ini rakyat yang punya uang kok. Betul. Saya pastikan bahwa hari ini rakyat yang punya uang. Betul. Negara tidak punya uang hari ini. Saya pastikan itu. Utangnya sudah banyak kok. Bang, selama ini Bang, pasca dari 98 itu sudah ada yang terbelah, ada yang memihak kiri, ada yang memihak kanan. Tapi saya pernah tahu bahwa ada beberapa kali reuni Akbar 98. Sering ya, reuni Akbar 98. Pada saat bertemu itu Bang, apakah terjadi debat kusir di situ? Antara pihak oposisi dengan pihak yang ada di pemerintahan sama pihak yang netral nih bahasanya. Yang masih, hey, kita ini harus berjuang untuk rakyat, bukan lo bela dia, lo bela dia. Ada nggak kira-kira gitu? Kalau reuni itu kan yang datang vaksinnya aja kan. Oh. Saya sering diundang. Terakhir di Sahid ya. Saya diundang sama kawan-kawan juga. Tapi hari itu saya nggak hadir gitu. Buat saya ngapain gitu. Buang-buang waktu saya aja. Saya gitu. Saya lagi aktif buat rehab narkoba. Oh, abang punya panti rehab? Rehab narkoba, saya sedang aktif itu. Sedang aktif juga membela kawan-kawan masyarakat yang merasa dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Tetap berjuang untuk rakyat, Bang, ya? Tetap berjuang, gitu. Jadi pembicara-pembicara kadang-kadang diundang-undang sama teman-teman mahasiswa dari kawan-kawan HMI, GMNI, GMKI, IMM segala. Ya saya tetap berjalan di situ. Selain saya berjalan melakukan survei-survei. Tetap ada di track idealisnya Abang ya, Bang. Teman-teman yang di luar kekuasaan ini lagi Bang, Abang masih sering ketemu kan? Masih. Kira-kira bagaimana pandangan mereka terhadap pemerintahan zaman sekarang, Bang? Ada beberapa pertanyaan nih, Bang. Pertama, soal pemerintahan dulu. Mereka tetap bilang jelek. Tetap jelek, rusak. Ya kan? Rusak ini, nggak benar. Cuma masalahnya, waktu Pilpres kemarin, ente di mana, bro? Ente di 02. Iya. Cuma capres ente sekarang Menhan loh, bro. Menhan di kekuasaan ini loh, bro. Ada di dalam sini loh, bro. Gitu. Ya tapi kan kita tetap konsisten sebagai oposisi. Oke. Kalau itu banyak yang mengkritisi itu segala macam hutang negara, segala macam kebijakan regulasinya presiden segala macam, sampai regulasi tingkat terbawah ya, gubernur, bupati, wali kota, mereka tetap tabrak. Walaupun kita lihat mereka bukan dari partai politik penguasa gitu. Tapi mereka tetap tabrak bahwa ini adalah bagian dari kepanjangan tangan dari kekuasaan pusat. Gitu. Jadi mereka lebih memilih jalur-jalur itu ya untuk sebagai jalur perjuangannya gitu. Betul. Kalau tiba-tiba ada anggota atau teman-teman mahasiswa, aktivis mahasiswa zaman itu bilang bahwa saya berada di kekuasaan adalah jalan politik saya untuk jalan jalan perjuangan saya. Buat saya sah-sah aja gitu. Sama seperti saya menentukan jalan saya. Saya tidak mau berpartai politik. Saya mau tetap independen. Saya tetap di lembaga survei. Saya tetap berjuang buat masyarakat, buat rakyat. Itu kan jalan saya. Terserah kalian bergabung dengan kekuasaan, silakan. Paling tidak apa yang kita perbuat hari ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Saya yakin itu, gitu. Bahwa kan ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia. Nah, kehidupan kedua itulah adalah kehidupan yang mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Kalau kalian bohong sama rakyat, ya kalian nanti dihukum. Kalau kalian membela rakyat, kalian juga akan dipuji di sana. Seperti itu aja kalau saya. Itu tadi dari sisi penilaian terhadap pemerintah. Sekarang gini Bang, menurut Abang dan teman-teman nih, kan masih sering ngobrol. Apa bedanya perjuangan mahasiswa tahun 90-an itu dengan mahasiswa zaman sekarang? Kalau zaman dulu kan kita pure memang berjuang ya. Kita jadi musuhnya aparat waktu itu. Ya, jadi musuhnya aparat. Sulit aparat untuk mendikte kita tuh sulit. Gitu. Ditambah teknologi belum secanggih hari ini. Ya.
Tapi hari ini kita lihat aja, mahasiswa berjuang, saya bilang berjuangnya setengah hati. Kenapa itu, Bang? Ya karena orientasi mereka materi. Mereka ikut organisasi mahasiswa bukan semata-mata berjuang untuk rakyat, mereka tidak. Mereka cari materi kok sih. Oh gitu, Bang? Iya, saya yakin kok. Kita lihat aja ketua-ketua umum, mana ada ketua umum organisasi mahasiswa yang naik motor, naik angkot, nggak ada. Mobilnya Pajero, Fortuner kok, handphonenya handphone bagus semua. Mereka apa ya, kalau saya bilang ya, kalau orang Jawa bilang tegal ya, tega gitu. Tega. Mereka tega menjual barisan. Teman-temannya yang demo disemprotin, digebukin, tapi dia bosnya kipas-kipas duit. Oportunis? Bisa. Nah, bagaimana kita mau melawan rezim yang katanya kuat? Saya bilang rezim Jokowi, maaf saya bilang, tidak sekuat Soeharto. Rezim Jokowi tidak sekuat Soeharto. Tapi kenapa bisa kuat terus ya Jokowi? Karena oposisinya odong-odong. Saya bilang gitu, ya kan? Mahasiswa demo, orang belum demo aja, aparat sudah tahu kok kekuatan mahasiswa berapa. Ya kan? Itu siapa aja korlapnya, ketahuan kok hari ini. Kalau zaman itu kita tidak, saat itu nggak ada yang tahu. Senyap, Bang ya? Senyap, padahal kita nggak punya handphone. Kita janjian di satu titik, yuk kumpul yuk di Fakultas Kedokteran UI Salemba, kumpul jam 1 siang habis jualan sholat Jumat, kita kumpul di situ. Jam 1 kita kumpul semua mahasiswa sih. Nggak perlu handphone, nggak perlu broadcast, jam sekian kumpul, jam 1 di situ broadcastnya jam 1, kumpulnya jam 3. Ya kan? Betul. Malah saya pernah telepon adik-adikan saya itu ada salah satu organisasi mahasiswa. Saya telepon jam 9 pagi nggak diangkat, jam 10 pagi. Terus setiap jam saya telepon. Jam 2 deh saya telepon saya. Maaf Kanda, baru bangun. Bagaimana kamu mau melawan rezim kekuasaan kalau jam segini aja baru bangun? Yang kau lawan udah keliling-keliling, kau baru bangun di kasur. Jauh sekali bedanya. Jauh lah. Kita Bang, ini kadang-kadang nggak tidur kok. Di zaman itu, Bang. Abang dari kampus mana waktu itu, Bang? Unpad. Datang ke Jakarta tahun berapa, Bang? Saya memang di Jakarta. Oh, gitu. SMA saya di Jakarta. Saya 92 baru berangkat. Dari sana ada rombongan ke sini apa? Waktu itu saya berdua kawan saya waktu itu. Kawan saya anak teknik, tapi saya nggak tahu rimbanya di sekarang. Oh, nanti gabungnya di sini di Persatuan Mahasiswa di sini. Iya, gabungnya di Jakarta waktu itu. Oh gitu. Waktu itu di Jakarta, karena kan saya sebenarnya di Bandung ini jarang sekali ikut-ikut demo dengan kawan-kawan mahasiswa di Bandung. Saya lebih ke Jakarta. Karena ada satu momen pas di Jakarta, yaitu kasus dualisme PDI. Di situ saya tertarik, jujur saya tertarik dengan PDI-nya Mbak Mega. Karena buat saya ini partai luar biasa, ini berani bener lawan Soeharto. Berani. Kan kalau partai lain dilipet ini. Bener ya? Iya. Ini berani bener Mbak Mega ini satu. Terus di samping perlawanannya dia, di belakang dia banyak faktor-faktor pendukung yang luar biasa. Di situ ada petisi 50. Ya, ada almarhum Pak Ali Sadikin, ada Pak Hugeng, ada Pak Kemal Idris di situ. Terus pejuang-pejuang PDI yang luar biasa saat itu ya. Ada Pak Sutarjo Suryo Guritno, almarhum Sofyan Sopyan, Mangara. Ini luar biasa, pejuang-pejuang luar biasa yang memang ini orang-orang yang nggak bisa dibayar. Ada Mas Permadi, almarhum Haryanto Taslam. Ini mereka ini orang-orang yang bukan dibayar terus berbalik, nggak bisa. Mereka ini orang-orang konsisten berjuang. Saya melihat mereka gitu. Dan setiap mimbar bebas yang dilaksanakan oleh DPP PDI waktu itu, saya selalu nonton. Saya selalu lihat mereka, bagaimana mereka mencaci maki penguasa. Hari ini nggak ada yang berani. Ayo mimbar bebas. Kalau berani mahasiswa, ayo saya pengen tahu mahasiswa mana yang berani. Kalaupun ada yang berani, pasti akan kendor gitu kan? Paling sehari, besoknya udah nggak ada. Bang.